motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak hutang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Yang bersangkutan ini ada beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, dan mungkin banyak masalah. Ya. Salah satunya mungkin terpengaruh oleh kinerja hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan hutang yang banyak. Praka SI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya Praka SI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencopetan terjadi saat malam final pemilihan Abang None Jakarta 2025 yang dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung dan Wagub Rano Karno di Jakarta Pusat Jumat malam. Detik-detik kedua pelaku yang berlagak wartawan mencopet ponsel dan saling mengoper terekam jelas kamera hingga videonya viral di media sosial. Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno di Gedung Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat Jumat malam langsung disambut panitia. Kedatangan Pram dan Rano menghadiri malam final pemilihan Abang None Jakarta 2025. Namun, usai keduanya memasuki pintu utama, tertangkap kamera dua pria diduga pencopet yang tengah mengoper sebuah ponsel curian. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Dari informasi yang beredar, korban pencopetan tersebut bernama Farhan Fauzan, seorang tenaga ahli Sudin Parekraf Jakarta Barat. Korban diketahui kehilangan sebuah ponsel seharga belasan juta rupiah yang disimpan di saku kemeja. Kondisi teman-teman yang liputan pada saat kejadian itu sudah ada di dalam. Mungkin yang di luar itu yang pas Pak Gubernur datang atau Pak Wagub datang itu pas saat kejadian itu para fotografer atau videografer yang biasa nempel di Pak Gubernur. Sayangnya, hingga video tersebut viral di media sosial, korban belum juga membuat laporan ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Meta Ayu Puspi Tantri, istri diplomat muda Kemenlu almarhum Arya Dadu Pangayunan, akhirnya muncul ke publik usai 2 bulan kasus kematian suaminya mencuat. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Meta Ayu Puspi Tantri atau Pita menceritakan sosok Arya Dadu yang dikenalnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mata Pita, suaminya adalah sosok yang sangat baik, yang tidak pernah menyakiti orang lain. Dirinya pun meminta kepada pihak Presiden, Kepolisian, dan Kemenlu agar kembali mengusut tuntas kematian suaminya. Dirinya berharap kasus kematian suaminya dapat selesai dengan jujur dan transparan. Dari saya kenal Mas Daru sampai sekarang, kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal, bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi
yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Sebelumnya, istri Arya Daru Pangayunan secara eksklusif membagikan kisahnya kepada jurnalis iNews Lukman Hanafi mengenai sosok Arya Daru semasa hidup yang dekat dengan keluarga. Dan berikut cuplikan wawancaranya untuk Anda. Selamat siang pemirsa, bersama saya Lukman Hanafi. Saat ini saya ada di Yogyakarta. Saya bersama istri almarhum Arya Daru Pangayunan dan juga ibunya. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya. Mbak Pita apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Udah mulai seger ya, meski cuacanya panas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Pita, pengen nanya Mbak, ini kan banyak pada nanya, kenapa sih Mbak Pita baru speak up dengan peristiwa yang menimpa keluarga Mbak Pita ini? Karena menunggu seger atau bagaimana? Ya, peristiwa ini kan sangat mengejutkan ya. Okay. Apalagi buat saya pribadi yang selama ini dunianya seputar cafe vlog, seputar pemandangan, seputar masak-masak. Jadi untuk mengatasi kedukaan itu mungkin prosesnya agak lebih lama dibanding yang lain. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau baru bisa ngobrol sekarang. Jadi bukan karena maksud apa-apa, bukan tidak peduli, tapi karena memang menunggu waktu ya. Iya. Baik. Mbak, kira-kira apa Mbak yang bisa Mbak mungkin ceritakan ke saya nih? Banyak orang penasaran nih tentang suami Mbak. Emang selama ini sebenarnya suami Mbak itu orang yang serius banget atau santai atau justru orang yang manja sama istrinya nih? Tiga-tiganya mungkin ya. Tiga-tiganya. Tapi sisi manjanya sepertinya hanya saya dan anak-anak yang lain. gitu Iya. Tetap ya istri nggak mau kalah manja ya. Sepertinya malah manja Mas Daru kayaknya. Iya. Anak-anak juga tahu itu. Tapi serius bisa, bercanda bisa. Kadang ngomong serius pun itu juga jadi hal yang lucu. Karena sebenarnya kan orangnya antara anteng nggak anteng ya Bu ya. Ya. Mbak, kira-kira Mbak sekarang apa sih Mbak yang misalnya Mbak pengen diharapkan dari Mbak ini dengan apa yang menimpa Mbak Pita ini? Yang kami harapkan adalah keadilan ya untuk Mas Daru, dan semoga bisa terungkap dengan jujur dan transparan seperti itu, supaya kami bisa melanjutkan hidup tanpa ada beban, terutama untuk saya, anak-anak, untuk Bapak Ibu mertua, dan untuk orang tua kami, semua keluarga dan teman-teman. Pasti mengharapkan itu, karena pada dasarnya Mas Daru itu baik banget orangnya. Iya, kelemahan dia itu kayaknya cuman kalau nutup laci nggak rapet. Jadi selalu ada bolongan, selalu ada lubangnya dikit itu ya. Iya. Lainnya baik banget sih. Kreator konten yang juga sebagai CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, dilaporkan Hera Enika Lubis ke polisi. Ferry dilaporkan atas dugaan fitnah ke Polda Sumut. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X
@heralups atau Miss Tweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun. Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan 2 pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. BBM langka, antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di sejumlah pintu masuk gerbang tol dalam kota tidak nampak adanya kemacetan kendaraan seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu. Hal ini dikarenakan sejumlah gerbang tol yang sempat ditutup sudah mulai dibuka kembali. Di antaranya di gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Semanggi 2, gerbang tol Slipi, Senayan, dan Bundaran HI. Untuk sore ini terpantau di beberapa gerbang pintu tol, di antaranya di gerbang tol Semanggi 1 dan gerbang tol Senayan. Kondisi lalu lintas sedikit terlihat antrean yang bersifat normal. Antrean terjadi karena kendaraan yang akan masuk melewati gardu tol. Hanya satu gerbang tol yang masih ditutup dan belum bisa dilalui oleh kendaraan, yakni gerbang tol Pejompongan yang masih dilakukan perbaikan sarana yang dilakukan oleh petugas dari Jasa Marga, mulai dari perbaikan atap hingga gardu tol. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan, Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Muharlin, jurnalis iNews di sana. Selamat malam Muharlin, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan malam ini? Ya baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi malam hari ini, tadi kami sempat melewati beberapa sejumlah pintu masuk gerbang tol dan kami tidak melihat adanya kemacetan kendaraan seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu, yang mana kejadian tersebut diakibatkan akibat sejumlah gerbang pintu tol yang sempat ditutup dan sempat menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Semanggi, Slipi hingga ke Cawang. Sejak kemarin beberapa gerbang tol memang sudah dibuka, yang mana diantaranya gerbang tol yang sudah dibuka yaitu gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Slipi, Semanggi 2, gerbang tol Senayan dan juga gerbang tol Bundaran HI. Jadi untuk pengendara yang ingin melewati atau masuk melalui akses tol dalam kota ini sudah bisa melewati secara normal begitu. Dan untuk malam hari ini tadi kami juga sempat memantau ke sejumlah gerbang tol, diantaranya gerbang tol Semanggi 1,
kemudian di gerbang tol Senayan. Namun kami tadi masih melihat adanya sedikit kemacetan, namun masih bersifat normal, yang mana kemacetan terjadi karena akibat antrian kendaraan yang akan masuk melalui pintu tol dan akan melakukan tap di pintu gardu tol. Kemudian dan untuk satu gerbang tol yang masih ditutup sampai dengan hari ini, di mana yang juga belum bisa dilalui oleh kendaraan, yakni di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di depan gerbang tol Pejompongan, yang mana sampai dengan saat ini pada sore hari sampai dengan malam hari ini masih nampak dilakukan perbaikan oleh petugas dari Jasa Marga, perbaikan sarana begitu mulai dari atap kemudian sampai dengan gardu tol. Namun tadi Diandra dan juga pemirsa, pada pukul 5 sore tadi gerbang tol Pejompongan sempat dibuka, namun masih bersifat situasional. Itu dikarenakan petugas yang sedang melakukan pengerjaan ini sedang beristirahat begitu. Tadi juga kami sempat menanyakan alasan dibukanya gerbang Pejompongan, dikarenakan para petugas yang sedang melakukan pengerjaan ini masih istirahat sampai dengan jam 7 malam, dan sampai saat ini gerbang tol Pejompongan sudah ditutup kembali. Dan untuk kondisi lalu lintas kendaraan di sekitaran Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi, lalu arah Selipi menuju ke Cawang serta sebaliknya, kondisinya ini untuk malam hari ini terpantau normal dan serta ramai lancar di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Jadi sudah tidak ada nampak adanya kemacetan dan situasinya cenderung sudah normal dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan secara normal kembali. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pejompongan, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan emak-emak di Yogyakarta berunjuk rasa gunakan alat masak menolak program makan bergizi gratis. Mereka prihatin dengan maraknya kasus keracunan dan menilai tata kelola pelaksanaan MBG yang buruk. Keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah memicu aksi penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu aksi penolakan digelar kalangan ibu-ibu atau mak-mak di Yogyakarta. Sebagai simbol penolakannya, massa aksi yang berkumpul di bundaran kampus UGM Yogyakarta memukul panci dan membunyikan beragam peralatan masak lainnya. Selain itu, peserta aksi juga membentangkan poster menolak program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, massa aksi menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus keracunan massal. Menurut mereka, peristiwa itu terjadi akibat buruknya tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Dari berbagai elemen kami menyuarakan untuk hentikan program prioritas makanan bergizi gratis sekarang juga dan evaluasi total. Kami tidak menerima statement pemerintah tentang bahwa kita bisa perbaiki ini sambil berjalan. Biarkan ini program bagus, kita perbaiki sambil berjalan, nanti juga akan baik sendiri. Nggak bisa seperti itu. Massa aksi juga mengkritik program MBG yang disebut telah mengorbankan anggaran pembangunan di sektor lain, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang sejatinya justru lebih penting untuk diprioritaskan pemerintah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit.
Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Ya, titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa ke DPG. Itu yang poinnya seperti itu. Ya. Tapi kayak di sini kami bingung. Apa namanya itu? Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah, tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Viral, mobil pengangkut kotak makan bergizi gratis mogok di tengah jalan saat mendistribusikan MBG ke salah satu sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Para siswa dan guru berinisiatif membantu dengan menjemput dan mengangkut makanan secara gotong royong berjalan kaki ke sekolah. Tulih, akan. Beginilah aksi para siswa SD Larangan Timur 1, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur saat bersama-sama mengangkut kotak-kotak makanan bergizi gratis ke sekolah mereka pada Jumat kemarin. Para siswa sekolah dasar ini harus bergotong royong menjemput kotak MBG mereka ke titik lokasi mobil pengantar yang mogok di tengah jalan. Meski lelah karena harus berjalan menenteng kotak MBG, namun mereka terlihat tetap antusias. Kejadian tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah maupun SPPG Sehat Luhur Mandiri yang bertugas melayani pendistribusian MBG. Berdasarkan pengakuan petugas SPPG, ada masalah pada bagian mesin mobil sehingga kendaraan tiba-tiba mati di tengah jalan. Akibat medan jalan yang harus dilalui cukup berat karena memasuki wilayah perbukitan. Karena memang tempat atau rute yang ditangani oleh SPPG ini memang rute di pegunungan atau perbukitan dan jalannya tidak lapang seperti di perkotaan. Meski upaya pendistribusian MBG tersebut sempat terganggu, namun semua pengiriman kotak MBG akhirnya tuntas berkat bantuan para guru dan siswa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Puluhan korban keracunan massal makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mayoritas pelajar ini masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Rabu 24 September lalu. Sementara sebanyak 35 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Cililin. Pasien yang keluar masuk kondisinya hampir sama dengan yang awal gitu Pak. Jadi mereka datang dalam keadaan kejang, sesak napas, mual dan muntah. Tapi tidak dengan diare. Tidak dengan diare. Ya. Malah tadi ada yang datang dengan penglihatan kurang jelas. Oh gitu ya. Ya, itu pun dari sekian banyak yang saya tangani baru satu orang yang bilang begitu, penglihatan kurang jelas. Itu pelajar. Gurunya. Oh, gurunya yang makan juga. Para orang tua pelajar korban keracunan massal makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma setelah apa yang dialami oleh anak mereka. Mereka pun berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Harusnya kalau mau masaknya
di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin pas kesininya kan makannya udah siang ya Pak ya? Siang masih, kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau bisa di kantin nggak apa-apa, enak kan, dekat langsung kelihatan, kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah, maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu, ya mendingan lah bisa stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya ayam dibeli hari Sabtu baru dimasak hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan sudah 28 kali frekuensinya, ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan, mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi ya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengungkap ada sejumlah politisi yang terang-terangan minta proyek dapur makan bergizi gratis. Bahkan Nanik mengancam tak segan-segan menutup dapur MBK yang melanggar aturan meski milik jenderal sekalipun. Fiktif, dapur fiktif, lu ayo wawancara sendiri langsung sama itunya, verifikatornya. Ada nggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena nggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli, ya. Karena ini nyangkut nyawa manusia, ya. Saya nggak peduli, bener, serius saya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan mau. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu, ya. Oke. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, diantaranya ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita akan bersama dengan baik. Alhamdulillah. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Usai melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi triliunan rupiah ke tanah air. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara. Dari lawatan tersebut ke sejumlah negara selama sepekan menghasilkan komitmen investasi 380 triliun rupiah hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda. Sebelumnya Prabowo mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sidang umum PBB setelah Brasil dan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tantang Rocky Gerung berani meminta maaf apabila dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Tantangan disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkyu Jakarta Pusat. Purbaya tidak ambil pusing dengan kritik Rocky Gerung terhadapnya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, wajar apabila ada yang tidak puas dengan kebijakannya selama menjadi pejabat. Menurutnya, Presiden RI Prabowo masih kerap menerima kritik meski sudah menang telak pada Pilpres 2024 dengan suara 58%. Biar aja, nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu Presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan?
Itu hal yang wajar. Tapi kan begini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Sebelumnya, Rocky Gerung menyamakan Purbaya sebagai kasir sebuah pabrik dan menteri-menteri teknis lain yang memiliki latar belakang sebagai kepala pabrik. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Dengan asumsinya, Rocky menilai Purbaya tidak akan bisa mendorong ekonomi Indonesia dengan kebijakan penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN. Tim Liputan iNews melaporkan. Aplikasi media sosial yang ramai digunakan di seluruh dunia asal Cina, TikTok, akan dibeli Amerika. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat dan pejabat Cina dalam sebuah forum dan konferensi pers. Aplikasi TikTok, sebuah media sosial yang saat ini digemari warga hampir di seluruh dunia, akan dibeli Amerika Serikat. TikTok adalah perusahaan yang dimiliki negara tirai bambu Cina. Rencana pembelian TikTok ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Trump dan Presiden Cina Xi Jinping melakukan sambungan telepon. We have a very good relationship, but the TikTok deal is well on its way, as you know, and the investors are getting ready. And I think China wanted to see it stay open too. They wanted to see it, and I can tell you the young people in our country wanted to see it stay open very badly. Presiden Cina Xi Jinping menyatakan telah menyetujui kesepakatan kepemilikan platform media sosial TikTok. Sebelumnya beredar narasi bahwa Amerika Serikat mengancam akan melarang TikTok dan menetapkan batas waktu bagi perusahaan induk Cina yaitu ByteDance untuk menjual platform tersebut ke perusahaan dengan kepemilikan mayoritas di Amerika Serikat atau mereka akan menghadapi penutupan. Ancaman ini membuat Cina bersedia menjual TikTok. Amerika Serikat menyatakan akan memberikan manfaat ekonomi setelah TikTok dibeli. Pihak Amerika Serikat memprediksi setelah pergantian kepemilikan akan ada aktivitas jual beli di platform ini sebesar 178 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes. Saat naik ke podium, Netanyahu disambut kursi kosong karena sebagian besar delegasi walk out dari sidang. Please order in the hall. Please order in the hall. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mimbar sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat diwarnai aksi walkout oleh para delegasi. Awalnya, kehadiran Perdana Menteri Israel disambut tepuk tangan oleh delegasi yang hadir. Namun begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari sejumlah negara ramai-ramai keluar ruangan. Untuk mencegahnya, pimpinan sidang Majelis Umum PBB sempat memukul palu dan meminta para delegasi untuk duduk. Sementara itu, Netanyahu terkejut dan terdiam di atas podium sambil bersiap untuk pidato. Saat awal pidatonya, Netanyahu menunjukkan peta berjudul Kutukan yang menurutnya merupakan poros teror Iran. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too.
Sebelumnya, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika, sejumlah aktivis berkerumun di depan hotel protes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Aksi yang lebih masif pun terjadi, di mana ratusan demonstran berkumpul di Times Square pada Jumat waktu setempat untuk memprotes pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Presiden Kolombia Gustavo Petro bergabung dengan rombongan yang protes di New York City pada hari Jumat waktu setempat. Petro ikut menentang serangan militer Israel di Gaza dan kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80. Petro berunjuk rasa di Times Square bersama Roger Waters dari Pink Floyd dan Duta Besar Kolombia Daniel Garcia Pema dengan pidato dan nyanyian. Petro berbicara di depan ratusan demonstran dengan menggemakan slogan mendesak PBB untuk bentuk tentara global bagi pembebasan Palestina. Usai ikut demonstrasi, Presiden Kolombia dikabarkan mendapat sanksi pencabutan visa oleh Amerika Serikat. Hal ini diungkap oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui akun media sosial resmi. Pemerintah Trump menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara Eropa telah mengakui Palestina sebagai negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan 21 rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana tersebut disampaikan Donald Trump di sela sidang umum PBB New York Selasa kemarin. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you. Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza adalah sebagai berikut. This is my most important meeting. I've had important. Satu, pembebasan semua sandera. Kedua, gencatan senjata permanen. Kemudian pemerintahan Gaza yang baru tanpa Hamas, penarikan seluruh pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Selanjutnya kelima, tidak ada pencaplokan tepi barat, kemudian mempertahankan status quo Yerusalem, penanganan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur, peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Setidaknya ada 2 korban tewas, puluhan orang terluka, dan beberapa orang hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Chamar Hainda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Inilah momen menegangkan saat proses penyelamatan seorang gadis yang terluka di bawah reruntuhan setelah serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal setinggi 4 lantai dekat restoran Palmyra di lingkungan Al-Rimal sebelah barat kota Gaza Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan para medis mengevakuasi wanita dan anak-anak yang terluka. Ambulans pun dikerahkan di seluruh area, sementara petugas pertahanan sipil melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan yang hancur. Setidaknya 2 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang gadis. Puluhan orang terluka dan sejumlah orang dilaporkan hilang akibat tertimbun reruntuhan. Dalam kejadian ini, petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. هذا منزل في حي الرمال بالقرب من مطعم بالميرا تم استهدافه من قبل الطيران الحربي. المنزل مكون من 4 طبقات، هناك العديد من الشهداء والمفقودين. طواقم الدفاع المدني تعمل على إنقاذ المصابين وإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai memperingatkan warga tentang akan adanya serangan terhadap blok-blok perumahan tertentu di area pelabuhan Gaza dan lingkungan. Sini. Polres Tabes. Oh, Pak. Ya. Pak Eri. Inilah detik-detik Lukman Listianto disergap Resmo Polres Tabes Semarang di tempat persembunyiannya di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Tidak berkutik, pelaku pembunuhan itu ditangkap tanpa perlawanan. Lukman ditangkap setelah membunuh Ika Rahmawati, warga Banjardowo, Genuk, Semarang. Korban dibunuh dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah tewas, pelaku juga menggondol kalung emas milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena korban tidak memberikan keringanan cicilan saat menebus motor yang digadaikannya senilai 6 juta rupiah. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Jadi terjadi cekcok lah di situ. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Janji selesaikan keracunan MBG, Prabowo minta waspada, jangan sampai dipolitisasi. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi gerebek 2 arena